Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi logika dan teori himpunan, masih dalam materi kuantum. Namun sebelum itu marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, materi hari ini adalah mengenai kuantor. Namun sebelum kita melanjutkan materi kuantor yang berikutnya, ya terlebih dahulu kita bahas soal yang kemarin itu ya. Ya, nanti misal ada yang tidak sesuai dengan jawaban kalian nanti bisa ditanyakan, atau memang jawaban saya memang salah itu ya. Nah, langsung ke pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3. Ya, misal Px adalah bilangan X plus 1 adalah bilangan ganjil. Ketika diberikan X sama dengan 2 itu sama dengan ganjil, ya berarti benar. Kemudian Q 2x sama dengan 3y ketika x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 sama dengan 4 sama dengan 3 berarti salah. Kemudian R x plus 2y sama dengan 3z ketika x, y, z diberikan sehingga menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 9 salah. Nah, berarti jawabannya adalah benar, salah, salah. Kemudian nomor 4 sampai dengan 6 jawabannya adalah salah, salah, benar. Untuk P, kenapa kok salah? Karena ada satu saja ya, untuk membuktikan bahwa P itu salah kan kita butuh satu saja. Ada X, yaitu X sama dengan 2 sehingga X sama dengan 1 sehingga 1 plus 1 sama dengan bukan bilangan ganjil ya. Kemudian untuk Q ya, sama karena untuk setiap X ya, karena ada X sama dengan 1 tadi, 2 kali 1 itu sama dengan 3 kali berapapun bilangan bulat itu tidak ada yang sama ya. Untuk yang R, nah R ini benar-benar karena setiap X di bilangan bulat itu ada Y dan Z nya. Misal ya, X 1 ditambah 2, nah dengan Y nya 1 sama dengan 3 kali 1 ya, berarti X nya 1, Y nya 1, Z nya 1. Ketika X nya diganti, nah Y nya juga masih ada. Ketika Y nya diganti lagi, Y dan Z nya masih ada, makanya bernilai benar. Kemudian pertanyaan ke-7 sampai 9 jawabannya adalah salah, benar, benar ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 10 sampai dengan 12 jawabannya adalah benar, benar, dan salah ya. Nah, kemudian nomor 17 sampai dengan 20 ya, kemarin ada angka yang dilewati karena jawabannya itu tidak benar salah, tapi ada suatu cara itu ya, makanya tidak disertakan di pengumpulan tugas. Ini tugas ke-17 sampai 20 ya, jawabannya adalah ya, salah semua ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bilangan real ya. Bilangan real itu bilangan yang bisa dibentuk menjadi A per B, berarti pecahan bisa masuk di situ. Nah, itu jawaban pada tugas yang kemarin. Nah, kita masuk ke materi hari ini, yaitu melanjutkan materi kuantor pada pertemuan sebelumnya.
yaitu tentang negasi pernyataan berkuantor. Ya, sebelum beranjak ke materi negasi pernyataan berkuantor, nah perlu beberapa yang harus diingat di sini. Nah, yang pertama adalah apa negasi dari P? Ya, apa negasi dari P? Nah, kemudian nomor 2 adalah apa negasi dari negasi P? Nah, kemudian yang ketiga adalah P dan Q itu apabila dinegasikan itu menjadi negasi P dan Q. Nah, menurut hukum De Morgan, ya, hukum De Morgan bisa dilihat lagi materinya di hukum logika, ya. Nah, menurut hukum De Morgan, negasi P dan Q itu ekuivalen dengan apa? Nah, kemudian sehingga kalau negasi P dan Q itu sudah ketemu ekuivalennya dengan sesuatu, maka negasi P atau Q itu juga ekuivalen dengan apa? Nah, ini bisa dibuka materi sebelumnya, ya. Kemudian nomor 5 yaitu P dan P, jika P maka Q itu ekuivalen dengan apa? Ya, ini ekuivalen maksudnya adalah ekuivalen dengan yang ada konjungsi atau disjungsinya, ya. Ada kemarin P maka Q. Nah, sehingga kalau sudah ketemu ekuivalennya, maka negasi P maka Q itu ekuivalen dengan apa? Nah, karena nanti untuk nomor 1 sampai 6 ini akan kita gunakan dalam materi hari ini, ya. Nah, langsung ke materi. Nah, lawan dari kata semua adalah apa? Ya, pastinya adalah tidak semua, gitu ya. Nah, tidak semua ini berarti artinya apa? Nah, tidak semua. Ya, bisa berarti ada, bisa terdapat, bisa hanya satu saja atau dua saja. Nah, yang penting tidak semuanya. Tapi masih ada. Ya, masih ada, tidak semua berarti masih ada, ya, entah satu, dua atau sebagian. Sehingga apabila disimbolkan dalam operator logika itu negasi universal itu ekuivalen dengan eksistensial, atau negasi dari semua itu ekuivalen dengan ada atau terdapat. Nah, secara umum bentuk negasi dari semua X PX itu ekuivalen dengan ada X itu negasi PX. Sehingga di sini adalah yang pertama yang dinegasikan adalah kuantornya, yaitu kuantor semua itu ekuivalen dengan ada atau terdapat. Kemudian yang dinegasikan kemudian adalah pernyataannya. Di sini adalah awalnya semua P menjadi ada negasi P. Itu, ya. Nah, yang ini yang awalnya P itu ekuivalen dengan negasi P, tapi ininya juga berubah. Itu, ya, berarti negasi dari setiap X PX itu ekuivalen dengan ada X negasi PX. Ya, contohnya adalah semua bilangan ganjil habis dibagi 3. Ya, semua bilangan ganjil habis dibagi 3. Maka negasinya adalah, nah, ini mengacu yang ke ini, yang ini dulu. Sehingga kalimatnya tinggal ditambahkan kata tidak di depannya. Berarti tidak semua bilangan ganjil habis dibagi 3. Ya, tinggal ditambahkan kata tidak di depannya. Ya, itu juga ekuivalen dengan yang bagian belakang, yaitu P
berarti ekuivalen dengan ada bilangan ganjil yang tidak habis dibagi 3. Ada bilangan ganjil yang tidak habis dibagi 3. Nah, ini eksistensialnya. Kemudian ini semestanya. Kemudian adalah kalimat PX-nya. Jadi negasi dari semua bilangan ganjil habis dibagi 3 adalah ada bilangan ganjil yang tidak habis dibagi 3. Nah, tugas ke-8 adalah buatlah contoh kalimat tentang negasi dari kuantor universal atau seperti yang tampil di layar itu ya. Silahkan buat contohnya sendiri supaya lebih paham. Nah tadi adalah kuantor universal atau semua. Nah sekarang yang eksistensial. Nah lawan dari kata ada itu apa? Nah pastinya kalian mungkin berpikiran lawan dari ada yaitu tidak ada. Iya benar memang. Nah kalau tidak ada berarti kan semuanya ini tidak pas, ini tidak pas, ini tidak pas karena tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan secara keseluruhan. Nah, sehingga di sini kalau disimbolkan menjadi operator legam, negasi dari ada itu adalah semua. Tadi kan tidak ada berarti kan ya berarti keseluruhan. Nah, itu ya maksudnya ya. Tidak ada berarti secara keseluruhan, tidak 1, 2, 3, 4 tapi secara keseluruhan. Sehingga negasi dari ada adalah semua. Sehingga secara umum bentuk negasi dari setiap X PX itu ekuivalen dengan setiap X itu negasi PX. Ya ini ada menjadi semua, kemudian PX menjadi negasi PE karena dinegasikan di awalnya tadi. Nah contohnya adalah ada bangun datar yang memiliki 2 sisi. Ya ada bangun datar yang memiliki 2 sisi. Nah negasinya adalah tinggal ditambahkan kata tidak. Ya tidak ada bangun datar yang memiliki 2 sisi. Berarti tidak ada bangun datar yang memiliki 2 sisi. Itu ekuivalen dengan semua bangun datar itu tidak memiliki 2 sisi. Tidak ada bangun datar yang memiliki 2 sisi. Itu ekuivalen dengan semua bangun datar tidak memiliki 2 sisi. Sehingga negasinya masuk ke pernyataannya. Ya. Nah tugas ke-10 yaitu buatlah contoh kalimat tentang negasi dari kuantor eksistensial seperti contoh yang baru saja kita pelajari itu ya. Nah dari sini berarti aturan tentang pernyataan berkuantor itu adalah setiap negasi dari setiap X, PX dan QX itu ekuivalen dengan ada X negasi PX dan QX. Ya seperti tadi universal menjadi eksistensial, kemudian negasinya masuk ke pernyataannya. Nah, karena di sini pernyataannya adalah pernyataan majemuk atau lebih dari satu pernyataan, sehingga dicari hukum logika yang sesuai. Nah, kalau di sini adalah sesuai dengan hukum De Morgan. Nah, negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ya, berarti dirubah menjadi seperti ini karena pernyataannya tidak tunggal tapi berupa pernyataan majemuk sehingga menggunakan
hukum-hukum yang sudah dipelajari. Nah, kalau sekarang yang ini, setiap X, negasi dari setiap X, P atau Q itu ekuivalen dengan apa? Nah, itu yang tugas ke-11. Ini bisa melihat di atasnya itu ya. Nah, kemudian selain ada disjunksi dan konjungsi juga ada implikasi. Sehingga implikasi dari setiap negasi dari setiap X, P maka Q, nah itu ekuivalen dengan setiap negasi setiap X, negasi P atau Q. Nah, ini adalah bentuk yang ekuivalen dengan P maka Q. Nggak bisa dilihat lagi di materi sebelumnya. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, sehingga ketika dinegasikan menjadi ada X negasi dari pernyataan tadi. Nah, sehingga kalau diturunkan lagi menjadi ada X, P dan negasi Q. Nah, ini perubahan ini dari baris ini ke sini, ini menggunakan hukum apa? Nah, silakan dilihat hukumnya. Ya, supaya yang materi kemarin masih ingat, gitu ya. Nah, ini adalah aturan kuantor yang universal. Nah, ini yang eksistensial, yaitu mirip dengan universal tadi. Yang bedanya adalah di simbol yang depan ini ya. Kalau tadi adalah universal, sekarang eksistensial. Tapi juga perlu dicoba secara mandiri supaya kalian lebih memahami tentang materinya. Nah, kalau tanggal dari tugas 13 dan 15 sudah selesai, nah maka karena nanti pernyataannya tidak hanya ini saja, tidak hanya konjungsi, disjunksi dan implikasi, nanti bisa terdiri dari 2 pernyataan atau 3 atau mungkin 4. Nah, maka untuk menegasikan PX-nya yang berupa beberapa kalimat majemuk dalam bentuk kalimat majemuk ya, entah 2, 3 dan seterusnya, maka dapat menggunakan aturan dalam hukum logika. Ya, dapat menggunakan hukum logika karena nanti untuk menyederhanakan itu menggunakan hukum logika yang sudah dipelajari. Ya. Nah, ini sekarang penerapan negasi pernyataan berkuantor ya. Ini dalam matematika. Nah, diberikan serta pada bilangan real dengan P dan Q adalah kalimat terbuka, dengan P adalah bilangan positif, kemudian Q adalah X kuadrat lebih dari 1. Nah, pertanyaan pertama, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan setiap X, P maka Q. Dan kedua adalah tentukan negasi dari setiap X, P maka Q, kemudian tentukan nilai kebenaran dari jawaban yang B. Ya, kalau mau mencoba silahkan di pause dulu videonya. Nah, jawabannya adalah yang A dulu. Nah, karena bunyinya adalah tentukan nilai kebenaran dari pernyataan setiap X. Setiap X harus berlaku P maka Q. Nah, kalau semua X yang ada di bilangan real itu kok terbukti, berarti pernyataannya benar. Nah, akan tetapi di sini ternyata ada X yang nilainya adalah setengah dan X adalah anggota bilangan real, sehingga X kuadrat sama dengan 1/4, dan 1/4 itu adalah tidak memenuhi dengan Q. Nah, Q-nya kan harusnya X kuadrat lebih dari 1. Ternyata di sini nilainya 1/4 dan 1/4 itu kurang dari 1. Nah, karena P-nya sudah benar, Q-nya salah. Nah, kalau menurut implikasi kan bernilai salah, sehingga pernyataan A itu adalah nilainya salah. Karena saya bisa menemukan
X yang anggota bilangan real tapi tidak memenuhi dengan Q. Ya, masih ada bilangan yang lainnya itu ya. Nah, sekarang yang B, tentukan negasi dari setiap X, P maka Q. Nah, ini negasinya adalah setiap X, P dan negasi Q. Ya, ini menggunakan aturan-aturan yang tadi ya, sudah. Nah, karena sudah ketemu nilainya, ketemu negasi dari pernyataan yang A tadi, kita tentukan yang C, nilai kebenaran dari jawaban B. Nah, karena pernyataan yang B adalah ada X, sehingga PX dan negasi Q. Ya, ada X berarti kita cukup menemukan satu saja itu sudah cukup ya, karena ada X. Kemudian PX berlaku dan negasi Q juga berlaku. Nah, ini saya contohkan, misal saya ambil 1/5. 1/5 adalah anggota bilangan R, sehingga sudah PX ya, sudah masuk PX. Kemudian X kuadrat itu 1/5. 1/25. 1/25 adalah kurang dari 1, sehingga negasi Q sudah terpenuhi. Nah, ini kan negasi Q. Negasi Q itu kan berarti X kuadrat kurang dari sama dengan 1, dan ini sudah memenuhi. Nah, maka kalimat ada S, PX dan negasi Q bernilai benar, karena saya sudah bisa menemukan satu saja ya. Bilangan yang lain apakah masih ada? Ya, masih ada, banyak sekali ya, tapi tidak semuanya. Karena misal kalau saya ambil 1, bukan 1 ya, saya ambil 2 anggota bilangan real, dan 2 kuadrat sama dengan 4 ya. 4 kan tidak kurang dari 1, padahal kan negasinya kan harusnya kurang dari 1. Nah, tidak semua, hanya beberapa X saja atau ada X itu ya. Sekarang ini contoh berikutnya, yaitu semestanya bilangan real, kemudian PX nya adalah bilangan prima, kemudian Q nya adalah X kuadrat plus X lebih dari X3. Ya, tentukan nilai kebenaran dan pernyataan setiap X, P maka Q. Kemudian tentukan negasinya, tadi sudah ya, bisa melihat lagi. Kemudian tentukan nilai kebenaran dari jawaban yang B. Nah, ini untuk tugas ke-15 sampai ke-17. Ya, silakan dicoba. Kalau berbunyi setiap X, berarti kalau ingin membuktikan tidak terbukti ya cari saja satu X saja. Kalau tidak memenuhi yang Q, nah berarti sudah bernilai salah. Tapi kok nggak ketemu X nya semuanya ada, maka ya kemungkinan nilainya benar itu ya. Ya, tadi mengenai negasi kalimat berkuantor. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai urutan penggunaan kuantor. Ya, sebelum mengarah ke materi urutan penggunaan kuantor, nah terlebih dahulu di sini simak pernyataan berikut. Ya, pernyataan terbuka yang dalamnya terdapat kuantor kadangkala lebih dari satu kuantor. Berarti suatu pernyataan itu kadangkala kuantornya itu lebih dari satu ya. Ya, misalkan seperti ini. Setiap nasi bungkus itu terdapat beberapa lauk. Ya, di situ ada berapa kuantor. Nah, kemudian yang nomor 2, ada sebuah keluarga yang setiap anggota keluarganya memegang HP. Ada berapa kuantor di situ? Atau yang ketiga, ya, berapa bilangan prima ada yang dapat dibagi 2. Ya, ada berapa kuantor di situ? Ya, dari contoh 1 sampai 3 atau kalimat
1, 2, 3 ini semuanya lebih dari 1 kuantor. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Nah, kalimat keempat, ya, ini nanti bandingkan pernyataan berikut dengan pernyataan yang di atas, ya. Nah, yang keempat, setiap lauk itu terdapat pada nasi bungkus. Setiap lauk terdapat pada nasi bungkus. Ya, apa bedanya dengan nomor 1? Nah, kalau nomor 1 tadi kan setiap nasi bungkus terdapat beberapa lauk. Berarti nasi bungkusnya, setiap nasi bungkus itu ada beberapa lauk, ya. Mungkin tempe, mungkin tahu gitu, ya. Nah, kemudian kalau yang nomor 4, setiap lauk itu terdapat pada nasi bungkus. Berarti semua lauknya ini nanti ada di nasi bungkus. Nah, sudah kelihatan bedanya. Setiap lauk terdapat pada nasi bungkus, ya. Kalau yang satu, setiap nasi bungkus terdapat beberapa lauk. Ya, sudah kelihatan ya bedanya. Ya, kalau belum terasa, ya sekarang nomor 2. Setiap keluarga ada anggota keluarga yang pegang HP. Ya, setiap keluarga ada anggota keluarga yang pegang HP. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, ada sebuah keluarga yang setiap anggota keluarganya pegang HP. Kalau nomor 2 berarti ada satu keluarga, misalnya ada 4 orang, dan 4 orang ini pegang HP semua. Itu ya maksudnya. Kalau nomor 5, setiap keluarga, misalnya ada 4 tadi, ada anggota keluarga yang pegang HP. Nah, kalau kalimatnya ada, berarti misal dari 4 orang ini, berarti ada yang tidak pegang, ada yang pegang, ya, karena ada anggota keluarga yang pegang HP. Nah, sudah kelihatan ya. Kalau nomor 2 adalah ada sebuah keluarga, berarti ada, ya, keluarganya tertentu. Tapi kalau nomor 5, setiap keluarga berarti semua keluarga. Nah, berarti maknanya nomor 2 dan 5 bisa berbeda. Ya, bisa berbeda maknanya, ya, bisa diresapi sendiri. Nah, kemudian nomor 3, beberapa bilangan prima ada yang dapat dibagi 2. Ya, beberapa bilangan prima ada yang dapat dibagi 2. Nah, yang nomor 6, ada bilangan prima yang beberapa dapat dibagi 2. Ya, kalimatnya agak gimana gitu ya. Ya, antara nomor 3 dan nomor 6 ada bilangan prima yang beberapa dapat dibagi 2. Dan nomor 3, beberapa bilangan prima ada yang dapat dibagi 2. Nah, ini adalah mirip atau maknanya sama. Nah, apa maknanya? Nah, kalau kuantornya yang sifatnya sama, ya tadi kan ada, maksudnya sama adalah misal ya, semua, setiap. Nah, ini kan kuantor universal. Kuantor yang sifatnya sama, universal. Atau ada, beberapa, terdapat. Nah, ini adalah kuantor yang sifatnya sama. Itu dapat ditukarkan tanpa mempengaruhi nilai kebenarannya. Berarti ini dapat ditukarkan letaknya. Nah, tapi nilai kebenarannya tidak akan berubah. Contohnya yang mana? Contohnya adalah kalimat 3 dan 6. Itu kuantornya sama. Ya, walaupun ditukar kuantornya, tapi nilai kebenarannya tetap sama. Nah, sehingga di sini mengakibatkan kuantor yang sifatnya beda itu tidak dapat ditukarkan. Kuantor yang sifatnya beda, ya, antara universal dan eksistensial itu tidak bisa ditukarkan. Dengan kata lain, kalau misal kuantor yang sifatnya beda ini ditukarkan, maka nanti dapat mempengaruhi nilai kebenarannya. Nah, dapat mempengaruhi nilai kebenaran karena kuantornya sifatnya beda. Itu ya, berarti bedanya. Kalau kuantor sifatnya sama, bisa ditukarkan tanpa mempengaruhi nilai kebenaran. Tapi kalau kuantornya berbeda, ya, tidak dapat ditukar, atau kalau ditukar nanti bisa mempengaruhi nilai kebenaran.
Nah, ini mengenai urutan penggunaan kuantor. Sehingga kalau dituliskan menggunakan simbol di sini disebut ekuivalen apabila setiap x setiap y, nah ini ekuivalen dengan setiap y setiap x karena sifatnya sama ya, walaupun menggunakan pilihan kata yang berbeda misalnya, nggak masalah. Yang penting kalau ini termasuk universal, nah boleh ditukarkan. Atau yang kedua, nah ini ada x ada y, nah ini bisa ditukarkan menjadi ada y ada x. Nah sebenarnya bisa diubah, tapi tidak akan mempengaruhi nilai kebenarannya. Nah, yang tidak ekuivalen itu seperti ini. Nah, ada x setiap y. Nah, itu tidak ekuivalen dengan setiap y ada x. Nah, ini nanti artinya sangat berbeda. Nah, kalau yang ini itu maknanya berarti perlu mencari satu x saja nanti berlaku untuk semua y. Nah, kalau yang nomor kedua ini semua y ini ada x-nya, nah kan sudah maknanya sudah berbeda. Nah yang kedua ini juga seperti itu, setiap x ada y, nah tidak ekuivalen dengan ada y setiap x, karena kuantornya adalah berbeda maka tidak bisa ditukarkan tempatnya. Kalau nanti ditukar nanti bisa mengaruhi nilai kebenaran. Nah ini ya, beralih ke contohnya. Ya, semesta dalam bilangan real ya, dengan P adalah X plus Y sama dengan 1. Nah, terjemahkan operator logika berikut dalam bentuk kalimat. Nah ini sudah keseluruhan ya, ada setiap X dan setiap Y, setiap X dan ada Y, ada X setiap Y dan ada X, ada Y. Nah untuk yang A menjadi setiap bilangan real x dan y itu berlaku x plus y sama dengan 1. Berarti bilangan real apa saja x dan y itu berlaku x plus y sama dengan 1. Ya. Kemudian yang B, setiap bilangan real x itu berlaku x plus y untuk beberapa nilai real y. Untuk beberapa bilangan saja di y-nya ya. Berapa bilangan saja. Kalau yang C, terdapat bilangan X, ada X, nah yang berlaku X plus Y untuk bilangan real Y. Berarti ada X untuk semua Y, itu ya untuk yang C. Kemudian yang D, terdapat bilangan real, berarti ada X dan Y, X plus Y sama dengan 1. Nah ini misal kalau mau di agak lebih dalam lagi, nah misal A, setiap bilangan real x y berlaku x plus y sama dengan 1. Benar atau salah? Ya ini adalah salah ya. Kalau salah berarti kita cukup mengambil satu saja sehingga pernyataan ini sudah tidak berlaku ya. Ambil saja x sama dengan min 3, kemudian y-nya sama dengan 1, itu kan nanti sudah tidak sama dengan 1 lagi. Nah kemudian yang B, setiap bilangan real x itu berlaku x plus y sama dengan 1. Nah ini adalah bernilai apa? Bernilai benar ya. Karena setiap x itu nanti ada y. Misal kita x ambil berapa? X kita ambil min 3 ya. Berarti ada y. Y-nya berapa? Y-nya ya 4. Nah, X-nya min 3, Y-nya 4. Sama dengan 1. Ambil X berapa lagi? X-nya 5. Ada Y. Nah, berarti X-nya itu berlaku seluruhan. Nah, Y-nya cuma beberapa saja. Hanya satu saja tadi. Kalau X-nya min 3 berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya X-nya 10, Y-nya
ya min 9. Nah, selain min 9 tidak ada, makanya beberapa saja. Yang C, terdapat real X. Nah, ini juga bernilai salah. Kenapa? Ya, misal kita ambil X-nya sama dengan 1 misalnya. Nah, Y yang memenuhi kan hanya 0. Padahal kan Y-nya masih ada angka yang lain. Setiap Y berarti kan masih ada lagi selain 0. Nah, karena ada yang tidak memenuhi ya. Nah, misal kita di sini ngambil realnya adalah 0. Nah, ini setiap Y ya kita ambil saja Y-nya 1. Ini memenuhi. Tapi ketika kita ambil min 1, nah ini kan karena terdapat berarti tidak bisa diganti ini. Nah, ini sudah tidak memenuhi, makanya sama. Nah, kalau ini bernilai juga benar. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kuantornya beda dan ditukarkan, itu nanti bisa mengaruhi nilai kebenarannya. Yang B nilainya benar, yang C nilainya salah. Itu ya. Nah, itu tadi adalah materi hari ini mengenai negasi pernyataan berkuantor dan juga urutan kalimat berkuantor. Nah, ini adalah latihan, bisa kalian coba nanti. Nah, ini adalah pertanyaan ke-18 sampai dengan 21 ya. Semesta dalam bilangan semua orang. Ini maksudnya semestanya adalah semua orang ya. Ini bukan tidak ada bilangannya. Semestanya adalah semua orang dengan PX adalah menyatakan X menyukai Y. Tuliskan pernyataan berikut dalam simbol operator logika ya. Setiap orang menyukai semua orang. Seseorang tidak menyukai siapa saja. Seseorang menyukai semua orang, terus kamu menyukai dia. Silahkan dibentuk menjadi simbol operator logika. Dan latihan yang berikutnya 22-25. Nah, sebenarnya bilangan real PX adalah X kuadrat sama dengan Y. Terjemahkan operator logika berikut dalam bentuk kalimat. Ya, tinggal menerjemahkan saja. Nah, tadi contohnya sudah ada di slide sebelumnya tadi. Nah, ini pertanyaan ke-25. Nah, ini adalah latihan yang ketiga, pertanyaan ke-26 sampai 30. Nah, diberikan semesta pada bilangan real pada P, X dan Y kalimat terbuka. XY P adalah XY bilangan positif. Kemudian Q adalah X kuadrat lebih dari Y. Ya, tentukan nilai kebenaran dari itu ya sampai ke 30. Nah, demikian materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi atau mengenai contoh soal atau latihan yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.